memangnya apa sih keutamaan kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW? Teman-teman lihat surah Ali Imran ayat 31. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah sunnah atau petunjuk Rasulullah. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi konsekuensi kita mencintai Rasulullah SAW menurut surah Ali Imran ayat 31 adalah bahwa Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Berikutnya, pembahasan berikutnya. Sekarang mau cerita sedikit tentang contoh sahabat-sahabat yang mencintai Rasulullah supaya kita punya gambaran bagaimana para sahabat-sahabat ini mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama kita lihat empat sikap sahabat dalam mencintai Rasulullah. Judulnya tuh empat sikap sahabat dalam mencintai Rasulullah. Pertama, memiliki keinginan yang kuat untuk melihat dan menyertai Nabi. Apapun, kalau ada kesempatan nih teman-teman, kalau lebih mudah, teman-teman mengidolakan seseorang lah. Gimana caranya? Kita punya keinginan kuat untuk melihatnya dan membersamainya, ya kan? Kita mau ketemu, kita mau kalau ada waktu, kalau ada kesempatan kita mau ketemu, kita mau peluk, kita mau bersama dengannya. Jadi sahabat juga begitu. Ada empat sikap sahabat dalam mencintai Nabi. Yang pertama adalah memiliki keinginan kuat untuk melihat dan menyertai Nabi Muhammad SAW. Menyertainya. Seperti contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada saat itu Siti Aisyah meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, tatkala kami sedang duduk-duduk di rumahnya Abu Bakar di siang hari, seseorang berkata pada Abu Bakar, itu Rasulullah datang mengenakan penutup kepala. Dia datang pada kita dengan waktu yang tidak biasa. Kemudian dikatakan, tidaklah beliau datang pada waktu itu kecuali karena perkara yang sangat penting. Ya. Kemudian pada akhirnya Nabi Muhammad SAW berkata kepada Sayyidina Abu Bakar pada saat itu, sesungguhnya mereka adalah keluargamu, bapakku sebagai tebusan bagimu, wahai Rasulullah. Ini perkataan Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah berkata begini, sesungguhnya aku telah diberikan izin oleh Allah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, kata Rasulullah. Aku telah diberikan izin oleh Allah untuk hijrah. Maka kata Abu Bakar apa? Wahai Rasulullah, apakah aku ini orang yang menyertaimu? Apakah aku orang yang akan menemanimu? Apakah aku orang yang akan bersama-sama denganmu? Saking Sayyidina Abu Bakar sangat cinta pada Nabi, nggak mau membiarkan Nabi seorang diri, mau terus berada di sisi Nabi Muhammad SAW. Maka kata Rasulullah benar dalam hadis surat Bukhari. Jadi di sini Sayyidina Abu Bakar menunjukkan bagaimana Sayyidina Abu Bakar, aku kan yang bersamamu kan, aku kan yang menemanimu kan ya Rasulullah, aku kan yang bersama selalu di sisimu kan ya Rasulullah, gitu. Jadi bukti cinta atau sikap sahabat kepada Nabi Muhammad adalah memiliki keinginan yang kuat untuk melihat dan menyertai Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta pada siapa? Kita cinta pada adik, pada anak kita, ya kan? Kita kan nggak mau beliau seorang diri. Kita pasti mau untuk terus bersama dengannya, melihatnya, menemaninya, berada di sisinya, ya kan? Begitu juga dengan para sahabat-sahabat ini. Kedua, sikap sahabat-sahabat Nabi ketika cinta pada Nabi. Kedua, mengorbankan harta dan jiwanya demi membela Nabi Muhammad SAW. Mengorbankan hartanya, jiwanya demi membela Rasulullah SAW. Makanya kalau orang-orang cinta pada Nabi juga pasti mengorbankan hartanya juga di zaman yang sekarang ya. Mengorbankan hartanya juga untuk perjuangan dakwah. Karena ini dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Contohnya apa? Contohnya menyerahkan atau memberikan jiwanya untuk melindungi Nabi. Contohnya pada saat seorang sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dan 11 orang Ansor. Mereka ini melindungi Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud, teman-teman semua. Dalam perang Uhud itu terjadi sebuah kesalahan sehingga kelompok orang-orang kafir Quraisy ini yang di bawah komandonya Khalid bin Walid ya menyerbu orang-orang Islam dari belakang sehingga pasukan Muslim ini porak-poranda, kacau balau. Gak ada yang di dekat Rasul, gak ada yang menjadi pelindung Rasul kecuali hanya 12 orang saja. Jadi tameng-tamengnya Rasul tuh, Rasul dikelilingi oleh 12 orang. Kalau enggak Rasul udah berakhir gitu ya. Tapi 11 orang ini, ya mereka-mereka ini 12 orang ini membentuk tameng agar Rasulullah terlindungi. Artinya apa? Rasulullah nggak boleh mati, harus kami aja. Kalau mau bunuh kami, ya kan? Artinya mereka memberikan jiwanya untuk melindungi Nabi. Jadi pada saat perang Uhud tersisa 12 orang yang segenap jiwa raganya mengorbankan dirinya untuk membela Rasulullah SAW. Di antaranya adalah sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah itu, teman-teman semua. Yang bahkan tangannya itu hampir terputus untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Itu bagaimana mereka mencintai Nabi lewat jiwanya. Kalau di zaman sekarang gimana?
nabi kita dihina, agama kita dihina, bangun berdiri di garda terdepan untuk membela, nggak rela dong agama kita, nabi kita diolok-olok. Mungkin kalau dari kita diolok-olok nggak masalah, tapi kadang-kadang teman-teman semua, kita sakit nggak kalau orang tua kita yang diolok-olok? Sakit kan? Kadang-kadang kita bisa tahan kalau kita yang dihinakan, kan kita bisa tahan. Tapi kalau orang yang kita cintai dihinakan, kita marah. Orang tua yang dihinakan, kita marah. Orang yang kita cintai dihinakan, kita marah. Tapi kalau diri sendiri kadang-kadang, ya udah gitu. Apalagi Nabi. Apalagi Nabi, apalagi Allah, ketika agama Allah diolok-olok atau Nabi diolok-olok, harusnya sebagai orang beriman berdiri, ada rasa marah, nggak boleh ya. Kalau zaman dulu dengan jiwanya rela mati demi membela Nabi Muhammad. Kalau sekarang mungkin nggak sampai dalam tahap seperti itu, tapi kita terusik, terganggu jiwa kita kalau seandainya Allah dan Rasulullah dihinakan. Makanya sempat beberapa tahun-tahun sebelumnya ada yang buat karikatur Rasulullah, ada yang buat kisah Rasulullah dengan macam-macam menghinakan, marah, harusnya marah. Kalau engkau tidak marah, ada sesuatu yang salah dari keimananmu itu, teman-teman semua, ya. Kemudian kalau harta, ya harta banyak ya, sahabat-sahabat Rasulullah banyak memberikan harta di jalan Allah. Kehidupan yang sekarang, engkau bersodako untuk bangun masjid, sodako untuk bangun pesantren, sodako untuk bantu orang banyak, itu engkau mencintai Allah dan Rasulnya. Karena begitulah Rasul mengajari kita untuk tidak hanya hubunganmu dengan Allah, tapi hubunganmu dengan sesama manusia. Rasulullah, rahmatan lil alamin, ya, mengajarkan kita untuk cinta kepada umat-umat yang lainnya, umat Rasulullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan banyak bersedekah. Rasulullah sudah contohkan itu. Ketiga, sikap sahabat dalam mencintai Rasulullah SAW adalah semangat dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Contoh, ada kisah sahabat pada saat itu menumpahkan air khamr, sesuatu yang memabukkan. Dulu khamr itu kan nggak apa-apa ya, belum belum ada hukumnya ya teman-teman semua. Jadi orang-orang minum khamr. Tapi ketika turun ayat yang mengharamkan khamr di masa itu, padahal orang-orang itu di zaman itu sangat senang dengan khamr, sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Tapi ketika turun ayat tentang khamr yang mengharamkan khamr, maka semua orang membuang khamr tersebut, teman-teman semua. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, aku pernah menjadi penuang minuman khamar di rumah Abu Talhah. Dan khamar mereka pada saat itu terbuat dari kurma. Lalu Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk mengumumkan, ketahuilah sesungguhnya khamar telah diharamkan. Ya, kemudian pada akhirnya orang-orang mulai menumpahkan khamar-khamar tersebut. Ya, sehingga khamar-khamar itu mengalir di jalan-jalan kota Madinah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang-orang ini patuh sami'na wa ata'na dengan apa perkataan Allah dan Rasulnya. Termasuk pada sesuatu yang mereka cintai. Ketika dikatakan tinggalkan, tinggalkan, maka semua orang membuang khamar. Di Madinah itu mengalir air-air khamar itu di jalan-jalan Madinah. Itu diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari. Keempat, bagaimana sikap sahabat Nabi ketika mencintai Nabi, membela sunnah Rasulullah dan memperjuangkan syariatnya. Membela sunnah Rasulullah dan memperjuangkan syariatnya. Contoh, kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat pada saat itu. Kata Sayyidina Abu Bakar dalam hadis riwayat Muslim, demi Allah, jika mereka menghalangi aku dari seutas tali, sekalipun yang dahulu mereka tunaikan zakatnya kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka karena penolakan mereka untuk menunaikan zakatnya. Jadi Sayyidina Abu Bakar yang terkenal lemah lembut, mudah menangis, itu memerangi orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi, ya, dan memperjuangkan syariat Nabi Muhammad SAW. Begitu ya, teman-teman semua, itu beberapa contoh yang kita lihat dari bagaimana para sahabat-sahabat dahulu menunjukkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Umay ingin mengucapkan bahwa untuk teman-teman semua, hari ini kita sedikit kembali mengingat bagaimana ternyata kecintaan kepada Allah nggak bisa dilepaskan dengan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kita tidak akan pernah kenal Islam tanpa perjuangan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Kita juga telah belajar bagaimana para sahabat-sahabatnya memiliki kecintaan yang luar biasa. Pada saat perang Uhud, Umar kasih contoh satu lagi, namanya Nusaibah binti Ka'ab. Beliau tahu bahwa perang Uhud Rasulullah dalam keadaan bahaya. Ini perempuan, Masya Allah, turun dari bukit ya, yang biasanya ngurusin logistik, ngurusin pengobatan, turun dari bukit untuk menjadi tamengnya Rasulullah, menjadi perisainya Rasulullah SAW. Saat itu Nusaibah ini memiliki luka-luka sayatan yang begitu banyak ya, dan beliau pingsan. Ketika beliau bangun, pertama kali beliau bertanya, Rasulullah gimana keadaannya? Beliau nggak tanya anak saya gimana, keluarga saya gimana, apakah gugur dalam medan peperangan. Pertama kali yang ditanya, Rasulullah gimana? Ketika mereka mengatakan Rasulullah dalam keadaan yang baik-baik saja, maka apa kata Nusaybah binti Ka'ab ini, sungguh deritaku ini nggak ada artinya. Maksudnya ketika luka-luka yang penuh dengan darah ini nggak ada artinya bagiku. Sebab yang paling penting Rasulullah SAW selamat. Gitu ya. Nah ini Masya Allah ya, bagaimana menunjukkan mencintai Rasulullah lebih daripada yang lain-lain.
Begitu pula Umar kasih contoh sedikit ya, sedikit lagi. Contohnya Bilal bin Rabah, seorang muadzin yang mengumandangkan adzan. Ya, ketika Bilal bin Rabah dalam keadaan sakit dan hendak kembali kepada Allah, istrinya menangis luar biasa. Kata Bilal apa? Justru ini adalah sesuatu yang menyenangkan karena besok atau kapanpun sebentar lagi aku akan berjumpa dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi justru kematian bagi Bilal bin Rabah bukan sebuah kesedihan karena akan bertemu dengan sang kekasihnya yaitu Rasulullah SAW. Jadi ini gambaran betapa luar biasanya rasa cinta para sahabat-sahabat. Maka hari ini kita belajar beberapa hari lagi masuk bulan Maulid ya. Untuk teman-teman semua bahwa kita Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita dengan adanya Rasulullah SAW, seorang manusia biasa yang kita bisa contoh akhlak dan kesehariannya bukan dari golongan malaikat yang mungkin kita nggak bisa jangkau, dari golongan manusia. Allah sebagai bentuk cintanya kepada kita, Allah berikan Nabi Muhammad sebagai petunjuk, pedoman bagi kita, teman-teman semua. Maka nggak ada cara lain untuk para kakak, para ibu, kenalkan anak-anak kita dengan Nabi Muhammad SAW. Wajib bagi kita untuk tahu kisah Rasulullah. Ketika Rasulullah lahir, apa yang terjadi pada saat itu? Bagaimana pengasuhan Rasulullah harus berubah-ubah ya. Beliau yatim piatu, harus diasuh oleh kakeknya, diasuh oleh pamannya. Bagaimana beliau ketika masa remaja dijuluki Al-Amin karena terpercaya luar biasa. Bagaimana akhirnya beliau menikah dengan Siti Khadijah ya, yang mendukung dakwah beliau. Bagaimana beliau setelah menjadi Rasul mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira pada saat itu semuanya berubah. Dakwah diam-diam selama 3 tahun sangat sulit, dakwah secara terang-terangan sangat sulit. Orang-orang pada saat itu berbondong-bondong memasuki agama Allah karena Islam itu agama yang tidak memandang strata status sosial apapun. Sehingga banyak dari golongan budak yang masuk agama Allah, banyak yang disiksa, orang-orang Islam diboykot. Kemudian akhirnya Rasulullah bersedih, orang-orang yang dicintai meninggal dunia. Allah kasih hadiah berupa Isra Mi'raj. Kemudian Rasulullah kirim orang dari Mekah, Mus'ab bin Umar untuk dakwah ke Madinah supaya orang-orang Madinah masuk Islam. 13 tahun selesai di Mekah, Rasulullah pindahlah ke kota Madinah. Orang-orang sudah masuk Islam karena dakwah Mus'ab bin Umair. Kemudian terjadi berbagai macam peperangan, kehilangan beratus-ratus, bahkan beribu-ribu orang-orang Islam untuk memperjuangkan Islam itu sampai pada kita hingga hari ini. Terjadilah Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, berbondong-bondong orang masuk Islam. Islam semakin kuat, penghancuran berhala-berhala, kemudian detik-detik wafatnya Rasul. Jadi kisah itu teman-teman harus tahu, teman-teman semua, untuk kita menghayati bagaimana cinta kita kepada Rasulullah SAW dan kisahkan kepada adik kita, pada murid kita, kepada anak-anak kita berulang-ulang supaya kita ingat kisah itu. Nah, jadi hari ini mudah-mudahan walaupun sedikit ini menambah pengetahuan kita tentang Rasulullah SAW. Kita minta kepada Rasulullah SAW, kita minta kepada Allah agar di sisa-sisa usia kita ini kita menjadi umat kebanggaannya Rasulullah SAW. Gitu ya. Tadi Umar katakan dalam surah Ali Imran 31, apa kata Allah? Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ikuti Allah, ikuti Rasulullah SAW dan minta kepada Allah untuk diberikan kekuatan itu. Dan bahas terus mengenai kisah hidup Rasulullah supaya kita semua tahu tentang kisah hidup beliau. Dan salah satu yang kita bisa lakukan hari ini adalah meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Jadi tugas kita meneruskan perjuangan itu. Mengenalkan orang-orang atau mengajak orang-orang kembali kepada Tuhan yang mengenal Rasulullah SAW. Itu tugas teman-teman semua kalau teman-teman mengaku cinta kepada Nabi. Terakhir, Rasulullah katakan, aku rindu perjumpaan dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, maksudmu apa ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata Rasulullah, aku merindukan perjumpaan dengan saudara-saudaraku. Mereka yang tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Jadi Rasulullah rindu berjumpa dengan teman-teman semua, insya Allah. Baik, sekian dari rumah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga lisan kita juga banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lanjutkan perjuangan Nabi dan semoga kita menjadi umat Rasulullah SAW yang solid, yang tidak saling berpecah belah, yang kuat satu sama lain untuk Islam rahmatan lil alamin insyaallah. Sekian dari rumah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.